Selamat datang guys di Republik Rupiah, kembali lagi bersama kami. Saya Dede dan ditemani oleh Bro David. Seperti biasa ini hari Sabtu kita ada sesi Q&A. Dan Q&A ini kita ambil dari Instagram ya. Jadi ada banyak teman yang nanya di Instagram, jadi kita filter lah di sana. Kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa mengedukasi teman-teman di Indonesia. Jadi guys, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang pertama, sebenarnya kalau kalian belum nonton Q&A kita yang minggu lalu, yang pekan lalu, itu kita habis mengumumkan tuh proyek yang sedang kita kerjakan gitu kan di balik layar dengan Republik Rupiah dan Global Pathways Consulting. Kalau kalian belum nonton tuh kalian wajib nonton, soalnya itu proyek yang sudah kami kerjakan sejak lama dan kalian pasti nggak mau ketinggalan informasinya tentang itu. Nah, kalau misalkan kalian banyak banget itu kan yang komen, kalian pada panik kayak, "Woi, ini fundamentalnya kayak apa nih?" gitu kan. Kok belum jelas informasinya gimana gitu kan. Tenang aja guys, tokennya itu belum live kok. Tokennya belum live, masih dikerjakan. Dan pasti sebelum tokennya live itu akan kami berikan info fundamental yang jelas. Entah itu tokenomicsnya seperti apa, entah roadmapnya ke depan seperti apa, entah tim pengembangnya siapa aja di balik layar, terus kemitraan dan perusahaan bisnis yang kami jalin kerjasama, dan siapa yang mendukung. Dan intinya semua informasi lebih lengkap tentang fundamental Metavio itu akan kami sediakan pasti sebelum tokennya itu live. Jadi pasti kalian masih bisa melakukan DYOR atau riset kalian mandiri sebelum kalian itu memutuskan untuk investasi ke token Metavio ini. Jadi jangan khawatir, jangan panik. Kami pasti seiring waktu, setiap kami melakukan Q&A nanti setiap hari Sabtu itu kami akan melakukan sedikit demi sedikit update gitu kan. Kami akan berikan progres sedikit demi sedikit apa yang sedang terjadi dengan perkembangannya Metavio, dan kalian juga kudu follow semua media sosialnya Metavio biar kalian nggak ketinggalan, karena nanti semua informasi fundamental akan kami share di sana. Jadi jangan panik guys, kami itu masih mengerjakan semuanya ini, tokennya masih belum live, jadi pasti kalian akan punya kesempatan untuk membaca sumber yang lengkap kok gitu kan. Jadi kalian nggak perlu panik apakah ini nggak jelas nih fundamentalnya, ini cuman scam, cuman rug pull gitu kan. Padahal visi kami ini untuk berbulan-bulan dan untuk bertahun-tahun ke depan. Jadi semakin sering kalian pahami Metavio ini dan semakin kalian sebarkan informasi ini ke banyak teman-teman dan kerabat kalian, orang-orang di Indonesia, semakin cepat kita bisa meluncurkan tokennya. Karena untuk meluncurkan token itu pasti butuh kriteria komoditas yang besar. Kayak misalkan kalian mau meluncurkan ICO atau IDO di DEX mana gitu, kalian butuh komoditas yang solid dan butuh informasi fundamental yang jelas. Jadi semakin kalian menunjukkan banyak dukungan kalian kepada kami dan semakin kami kerjakan informasi fundamentalnya untuk dibagikan seiring waktu, semakin cepat kita bisa meluncurkan proyek Metavio ini. Jadi jangan khawatir, semuanya pasti akan disediakan kok untuk fundamental. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama dari Instagram. Oke. Ini dari Nyonya_ama. Di sini dia nanya, apa sih maksudnya bull trap? Oke. Bull trap itu istilah technical analysis ya, istilah analisis teknikal. Dan kami sebenarnya bukan trader analisis teknikal, bukan trader TA. Tapi dari sejauh yang kami pahami itu bull trap itu adalah pergerakan pasar di mana setelah adanya koreksi gitu kan, setelah ada penurunan, terus kalian mulai lihat pergerakannya agak naik lagi harganya gitu kan. Terus orang-orang mulai merasa percaya diri, terus mereka mulai merasa bahwa ini saatnya udah mulai beralih jadi bullish lagi pasarnya setelah koreksi sudah mulai mau naik lagi nih. Nah disitulah terus kemudian orang-orang pada beli masuk karena percaya diri, tapi ternyata setelah naik ada dump lagi, ada crash lagi, turun lagi, koreksi. Jadi sejauh yang kami tahu itu untuk bull trap, di mana namanya sesuai namanya bull trap gitu kan. Jadi itu nge-trap gitulah, ngejebak yang bull gitu kan. Orang-orang yang pada bullish, udah mau mulai naik lagi nih, udah pulih gitu kan. Harganya naik dikit tapi ternyata ada dump lagi, koreksi selanjutnya. Jadi itu untuk istilahnya bull trap. Tapi ada juga beberapa istilah lain kayak bull flag gitu kan. Itu kebalikannya. Bull flag itu kalau kalian sudah lihat harganya mulai naik, terus ternyata memang lanjut naik lebih tinggi lagi gitu kan. Jadi kayak istilahnya kayak namanya lah flag, bendera gitu kan, tinggi gitu, berkibar. Jadi ya kelihatan dari pergerakan harganya memang udah bener mulai beralih bullish lagi. Jadi kalau untuk yang bull flag itu kayak sinyal kalian untuk masuk pasar, untuk beli, karena akhirnya kemudian harganya akan lanjut naik. Tapi kalau bull trap itu yang kebalikannya, dipikir orang-orang itu ini sinyal beli untuk masuk pasar, tapi ternyata masih ada dump lagi, koreksi dip. Jadi itulah kenapa namanya bull trap gitu, biar karena ya kayak istilahnya lah ngejebak para bulls ya kan, para orang-orang yang bullish. Oke, thank you Bang David untuk penjelasan yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari rhn.bin. Dia bertanya, bagaimana market sekarang menurut admin? Apakah alt season bakal datang lebih awal? Oke.
Banyak dari kalian yang nontonin channel kami itu bilang kenapa ngomonginnya cuma koin-koin token mahal doang gitu kan, kayak Bitcoin, Ethereum dan yang lain-lain. Tapi alasannya karena memang Bitcoin saat ini masih memegang dominasinya hampir setengah dari total market cap pasar kripto. Jadi memang penting untuk menganalisis Bitcoin juga karena Bitcoin yang mengontrol pasarnya dengan dominasi kalau tidak salah terakhir saya lihat tuh 40%. Jadi hampir setengah dari total market cap pasar kripto. Itulah kenapa penting, dan kebanyakan orang-orang yang memang meneliti pasar kripto itu pasti memperhatikan analisis pergerakan harga Bitcoin juga. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal alt season gitu kan, alt season itu ketika nanti misalkan Bitcoin sudah bergerak duluan gitu kan, karena setelah seperti kita lihat di sejarah itu beberapa tahun terakhir pasti Bitcoin gerak duluan, naik duluan. Kemudian setelah nanti pergerakan harganya Bitcoin itu cukup stabil dan Bitcoin nggak ngedam ke bawah, kayak mempertahankan posisinya di level tinggi itu. Nah kemudian orang-orang yang pada untung di posisi untung mereka TP, mereka take profit. Jadi mereka ambil untung dari Bitcoin yang sudah naik terus posisinya stabil di sana. Nah kemudian uangnya itu dirotasikan beralih ke altcoins. Terus kemudian altcoins yang market capnya lebih kecil ini bisa naik lebih tinggi lagi gitu kan, karena kalau Bitcoin kan market capnya besar. Jadi misalkan uang, bayangkan aja misalkan $1 juta gitu kan, paling hanya menggerakkan sekian persen Bitcoin. Tapi kalau market capnya lebih kecil untuk altcoins yang kecil-kecil, $1 juta bisa naik berapa puluh persen, jadi lebih tinggi. Nah alt season itu mengarah pada waktu setelah profitsnya itu beralih dari Bitcoin ke altcoins, terus mayoritas sebagian besar altcoins yang ada di pasar itu pada naik tinggi juga, terbang tinggi. Jadi orang-orang kadang salah paham ngomongin alt season itu kayak satu altcoins ada yang naik tinggi, kayak kemarin Solana naik tinggi banget gitu kan. Terus ada Cardano juga naik tinggi banget. Itu bukan alt season. Alt season itu ya waktu mayoritas atau sebagian besar altcoins itu pada naik. Bahkan dengan koin-koin yang kadang nggak jelas pun juga ikutan ke bawah naik juga gitu kan. Jadi itu karena kita mereferensi lagi kembali pada waktu tahun 2017. Itu pertama kali kita ngomongin soal alt season itu, yaitu setelah Bitcoin mengalami pergerakan harga naik tingginya, terus uang hasil untung itu beralih ke altcoins yang lebih kecil-kecil lagi. Jadi kalau kita tanya gitu kan, seperti pertanyaan apakah datang lebih awal, ya kita harus perhatikan Bitcoin. Kemana pergerakan Bitcoin selanjutnya di kondisi pasar kita yang saat ini. Itulah kenapa penting untuk memperhatikan, karena Bitcoin yang mengontrol pasar dan dia yang mendominasi hampir setengah total market cap pasar kripto. Jadi kita lihat Bitcoin mau kemana selanjutnya, terus nanti kita lihat sisa dari altcoins dan yang pasar kripto lainnya dari sana. Oke. Thank you Bang David untuk penjelasan yang kedua tadi ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, ini dari Sahat_PS. Dia bertanya mengenai sharding. Teknologi sharding apakah menjadi masa depan seperti yang dipakai ETH 2.0? Oke. Kalau kalian udah cukup lama di Republik Rupiah, pasti udah lihat beberapa video di channel YouTube kami tentang Ethereum, banyak banget tentang solusi peningkatan skala gitu kan, tentang Ethereum 2.0. Dan dari beberapa video yang udah kami bikin banyak itu ada beberapa episode, saya lupa yang mana, tapi itu ngomongin tentang sharding juga. Ngomongin tentang sharding sebagai teknologi untuk memecah blockchain untuk bisa membagikan beban kerja ke berbagai blockchain yang lebih kecil-kecil lagi. Jadi kayak kalau sharding, kalau kalian paham bahasa Inggris gitu kan, sharding itu kan dari kata shards gitu kan. Jadi kalau misalkan ada kaca pecah, pecahan-pecahan kecilnya itu namanya shards. Jadi itu yang kenapa istilahnya disebutnya dengan sharding, karena dari blockchain yang utama besar yaitu mainnet jaringan utamanya Ethereum itu bisa dipecah menjadi chain-chain yang lebih kecil lagi yang namanya shards masing-masing. Jadi teknologi sharding itu nanti bagi beban kerja Ethereum yang cukup populer, cukup ramai gitu kan, banyak banget dipakai orang untuk DeFi, NFT, game blockchain dan yang lain-lain. Nah itu nanti bisa dikerjakan, akibatnya bisa meningkatkan skalabilitas Ethereum, bisa memproses lebih banyak transaksi, bisa menyelesaikan lebih banyak tugas dan yang lain sebagainya. Jadi teknologi sharding itu udah jauh, bahkan sebelum Ethereum menjadi dalam bentuknya seperti sekarang ini, itu sudah sejak hari awalnya gitu kan. Ethereum itu dalam salah satu roadmap ETH 2.0-nya mereka sharding. Selain dari peralihan ke proof of work ke proof of stake, terus ada juga beberapa upgrade dan development lain yang akan masuk ke Ethereum 2.0. Jadi ya, sharding itu teknologi yang akan menjadi masa depannya ETH 2.0 gitu kan, menjadi salah satu poin penting. Tapi kalau misalkan kalian lihat koin lain kayak Elrond, itu juga udah menerapkan sharding sebenarnya. Jadi itulah kenapa Elrond mengklaim dia sudah menjadi apa yang Ethereum pengen jadi gitu kan, karena mereka sudah menerapkan teknologi sharding di Elrond.
Tapi kalau kita lihat ke Polkadot gitu kan, ekosistem Polkadot itu juga mereka ada teknologi penerapan shardingnya, meskipun namanya bukan sharding, namanya parachains. Parachains. Jadi sama, Polkadot sebagai relay chain yang utama, terus ada parachains blockchain yang kecil-kecil yang berbeda-beda. Nah itu bisa dikatakan sebagai teknologi sharding juga, mereka saling berbagi beban kerja. Jadi kurang lebih itu bisa kita bagikan tentang teknologi sharding. Thank you Bang David untuk penjelasannya tentang sharding. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Ini dari try2.sleep. Dia tanya, gimana cara menentukan pembayaran dengan kripto jika harga kripto itu sangat volatil? Oke. Menarik. Iya menarik, soalnya kan orang-orang pasti bilangnya karena kalau misalkan harganya hari ini naik 50%, terus besok bisa turun 20%, terus kayak lah kalau mau jadi mata uang nggak cocok dong gitu kan. Kayak hari ini bisa beli kopi, besok cuma bisa buat beli permen gitu kan. Hari ini bisa buat beli makanan apa all you can eat, besok cuma makan sate. Iya, cuma makan sate. Jadi memang ini apa ya, pertama kali Bitcoin dimunculkan itu kan di white papernya dikatakan sebagai uang digital gitu kan, uang tunai digital. Tapi sebenarnya seiring waktu kita lihat pasar kripto dan blockchain bertumbuh, itu nggak semua kripto pengen jadi mata uang gitu kan, nggak semua kripto pengen jadi buat pembayaran global gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau membayangkan kripto sebagai alat pembayaran uang secara global, itu bukan tujuan semua kripto gitu kan. Kayak misalkan Ethereum itu tujuannya token ETH itu bukan untuk pembayaran sebenarnya, untuk apa, kita beli kayak kita ke kafe beli pakai ETH atau segala macam. Tujuannya itu masing-masing, tiap kripto punya produk dan fitur masing-masing yang berbeda. Mereka menawarkan berbagai macam solusi untuk industri yang berbeda di dunia ini. Ada yang khusus kayak Theta untuk streaming gitu kan, dan gaming. Ada juga kayak Filecoin untuk penyimpanan desentral. Terus ada juga kayak Ethereum untuk khusus smart contract dan aplikasi yang bisa dibangun di atasnya, entah itu DeFi, entah itu NFT dan lain sebagainya. Terus kalian lihat banyak banget, ada yang menyentuh industri fashion juga, ada yang menyentuh industri teknik, ada industri pendidikan, ada yang lain-lain lah, kayak rantai pasokan juga kalau kalian udah nonton tentang VeChain. Macam-macam. Jadi sebenarnya nggak semua kripto itu tujuannya untuk jadi mata uang pembayaran secara global, terutama karena volatil itu tadi yang kita bahas di awal. Hari ini bisa beli apa, besok bisa beli apa, beda-beda. Jadi jangan anggap kripto itu sebagai, meskipun memang namanya mata uang digital, kadang kita ngomongin tuh kayak kripto itu apa sih? Mata uang digital. Jadi orang pikirnya kayak nanti gantiin rupiah, nanti gantiin dolar. Ya nggak semua tujuannya untuk itu juga gitu kan. Meskipun sekarang memang Bitcoin udah bisa dijadikan sebagai alat pembayaran di El Salvador, tapi nggak semua kripto tujuannya itu. Gitu kurang lebih. Oke. Thank you untuk penjelasan yang sangat mantap. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Ini dari Syahrul.oo. Dia tanya, apakah aman untuk hodl dan staking token di DEX yang menawarkan APR sampai ribuan persen? Oke. Kita nggak bisa generalisasi langsung bilang, yang APR-nya gede itu nggak aman, penipuan, scam. Terus yang APR-nya kecil, ini lebih aman, lebih legit. Kita nggak bisa pukul sama rata. Nggak bisa semuanya sama. Soalnya gini, jadi biasanya untuk platform yang menawarkan APR tinggi itu entah karena mereka platform baru gitu kan, terus mereka ingin memberikan insentif untuk program orang-orang tertarik pakai platform mereka gitu kan. Untuk orang-orang bisa masukkan dana mereka, coba-coba platformnya, terus akhirnya menarik banyak likuiditas. Dan karena platform itu kesuksesannya kan terletak pada likuiditas gitu kan. Kalau misalkan ini kan kita ngomongin soal DEX itu kan bursa desentral. Bursa desentral kalau nggak ada likuiditasnya orang nggak bisa tukar token, orang nggak bisa jual beli, orang nggak bisa menghasilkan uang gitu kan. Jadi likuiditas itu penting banget. Jadi itulah kenapa alasannya beberapa platform menawarkan APR cukup tinggi untuk menarik likuiditas itu. Orang-orang baru misalkan ngeliat platform baru, kalau nggak ada insentif hadiah kan orang juga nggak mau. Iya, jadi kayak dia menarik minat orang gitu ya. Iya benar, orang-orang jadi masuk. APR-nya cukup tinggi, mungkin kita bisa coba masukin uang sedikit ke sana gitu kan untuk cek platformnya itu kayak gimana. Terus dari sana akhirnya semakin banyak orang yang tertarik dengan APR-nya, mereka bisa uji coba platform tersebut. Nah tapi juga harus diperhatikan karena kadang ada yang APR-nya tinggi itu memang cuman untuk nipu aja, untuk narik-narik orang masuk. Terus ternyata memang fitur DEX-nya memang nggak ada gitu loh, nggak bertahan secara jangka panjang. Jadi kalian harus perhatikan itu dari sisi fundamental proyeknya. Kalian nggak bisa nilai ngejudge hanya dari
jumlah APR-nya aja. Jumlah APR tinggi itu bisa jadi bagus. Kayak tahun lalu kami sering pakai Synthetix. Nah, Synthetix itu tahun lalu tiap minggu kami dapat 50% APR gitu kan. Terus tiap minggu, setiap hari Rabu tahun lalu itu kita bisa tarik untungnya kita itu dari menyediakan dari staking di sana dan menyediakan likuiditas di Synthetix. Dan itu mereka karena merupakan platform baru, jadi APR-nya tinggi. Terus kita dapat untung banyak banget, dan itu memang proyek yang legit gitu kan, yang proyek yang bagus. Sampai sekarang juga masih digunakan orang untuk berdagang aset-aset derivatif gitu kan, aset-aset sintetis. Jadi kalian harus riset sendiri untuk mandiri, masing-masing itu fundamentalnya seperti apa, proyeknya itu yang ditawarkan apa, fiturnya apa, kegunaannya apa, apakah ini memang punya masa depan dan orang-orang itu bakal lebih tertarik untuk masuk. Karena seiring waktu kalau makin banyak orang pakai, likuiditasnya makin dalam, makin kaya, maka protokolnya juga makin sukses gitu kan. Kalian lihat protokol yang besar-besar zaman sekarang itu kayak Aave gitu kan, Yearn Finance dan yang lain sebagainya tuh mereka populer karena mereka dipakai banyak orang, karena memang likuiditasnya banyak, besar. Jadi kayak Dex Uniswap juga dan SushiSwap atau PancakeSwap itu menjadi salah satu yang terkenal juga ya, karena itu tadi memang bagus fundamentalnya dan memang orang menggunakan fitur-fitur yang berguna di sana. Jadi nggak bisa pukul sama rata apakah APR besar itu langsung scam penipuan cuman untuk narik orang, atau kalau APR-nya tinggi, oh ini legit nih beneran, mereka soalnya nggak iming-imingin hadiah besar. Jadi nggak bisa pukul sama rata, harus dicek masing-masing tuh Dex-nya kayak apa fundamentalnya. Oke, berarti intinya kembali lagi kita harus di YOR itu ya? Iya benar. Jadi jangan mentang-mentang ada iming-iming APR besar terus kayak wah pasti bagus, enggak lah, takutnya hilang semua tabungan kita ya. Nah itu benar, kalian harus selalu manage risiko, itu yang selalu kalian bagikan di Republik Rupiah gitu kan. Hanya gunakan uang yang memang kalian mampu relakan gitu kan. Betul. Kalau rela 100.000 hilang ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak rela bisa beli makan seminggu, oke. Ya hati-hati. Be wise. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-6 Bro David. Ini dari Fikri Al-Ghifari. Dia bertanya, apakah token yang sudah berjalan seperti Polkastarter bisa ikut dalam crowdloan Polkadot? Oke, siap. Jadi ekosistem Polkadot memang baru aja kemarin diumumkan pengumumannya bahwa mereka akan mulai lelang parachain Polkadot. Kalau kalian kurang paham yang akan kita bahas sekarang ini, kalian sebaiknya lihat ke channel YouTube kami Republik Rupiah, karena ada sekitar 5-6 video tentang Polkadot yang udah kami bikin. Itu dari yang paling dasarnya, dari Polkadot itu apa, Kusama itu apa, hubungannya mereka apa, terus parachain itu apa. Jadi kalau kalian udah nonton itu pasti kalian bakal paham yang kami ngomongin di sini. Dan kalau kalian udah paham, jadi jawabannya bisa. Jadi banyak sekali proyek-proyek gitu kan yang akan masuk sebagai parachain di Polkadot itu sudah membangun jaringan mereka sendiri, sudah hidup, dan biasanya entah mereka dibangun di Ethereum gitu kan, karena jadi salah satu blockchain smart contract yang utama. Kayak contohnya Sora itu udah dibangun di Ethereum, meskipun Polkadot belum jalan dan meskipun belum ada parachain yang bisa masuk ke sana, tapi Sora udah hidup sebagai jaringan, Sora Network. Nah, mereka udah punya tokennya sendiri, tokennya XOA. Terus kalau beberapa proyek lain kayak yang disebutkan Polkastarter itu juga udah punya token, kalau nggak salah Pulse atau enggak, saya lupa juga namanya tokennya sih, soalnya banyak yang mirip namanya Polka. Terus ada, kalau kalian mau lihat, kami bisa tunjukkan di layar. Di layar ini daftar-daftar proyek yang sudah membangun jaringannya mereka sendiri dan nanti masih akan bisa bergabung ke ekosistemnya Polkadot. Salah satunya itu kayak Energy Web Chain yang kami udah bahas kemarin, menjadi salah satu token yang kami pikir itu undervalued, masih diremehkan. Nah itu nanti Energy Web Chain juga akan masuk ke dalam ekosistem Polkadot. Jadi mereka bisa untuk tetap ikut serta dengan crowdloan, lelang crowdloan untuk masuk menjadi parachainnya di ekosistem Polkadot, meskipun mereka udah bangun jaringan sendiri. Kadang mereka udah bangun jaringan sendiri itu karena strategi tertentu juga, entah karena mereka memang sudah mau menggalang dana dari token yang udah mulai hidup, atau mereka memang sudah pengen menjalankan fiturnya duluan. Kayak di Sora itu udah ada bangun DEX namanya Polkaswap, udah ada dompet kayak Fearless Wallet. Jadi mereka udah pengen mengembangkan banyak hal terlebih dahulu, terus kemudian nanti kalau masuk ke ekosistem Polkadot mereka udah siap karena jaringannya udah terbangun, tinggal connect aja jadi parachainnya di sana. Jadi jawabannya bisa, proyek-proyek yang sudah berjalan sekarang masih bisa ikut serta untuk menjadi parachain di crowdloannya Polkadot. Oke. Thank you Bro David untuk penjelasannya tadi. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Ini dari Dandi_Holmes. Dia nanya, apakah harga cryptocurrency akan selamanya fluktuatif? Oke.
Apakah kripto akan selamanya fluktuatif, naik drastis, turun drastis gitu kan? Sebenarnya semakin besar total market cap pasar kripto akan semakin berkurang volatilitasnya, akan semakin tidak fluktuatif seiring waktu ya, karena kan butuh waktu untuk kita bisa meningkatkan market capnya dari yang sekarang sekitar 2 miliar apa 2 triliun. Kadang saya suka ketukar-tukar antara billion sama triliun di dolar. Nah itu untuk bisa ditumbuhkan jadi besar itu butuh waktu, seiring waktu. Tapi semakin menjadi besar itu semakin menjadi kurang volatil, semakin menjadi kurang fluktuatif. Kalau kalian misalkan lihat pasar saham itu udah berapa puluh kali lipatnya total market cap pasar kripto, udah bener-bener besar banget dan udah bertahun-tahun lama ada gitu kan pasar saham. Nah itulah yang jadi alasan kenapa pasar saham tidak sevolatil atau sefluktuatif pasar kripto, karena market capnya memang besar. Semakin besar market capnya itu semakin susah untuk bergerak persenannya naik tinggi atau turun, karena butuh lebih banyak uang untuk bisa menggerakkan persentasenya. Sedangkan kripto itu masih merupakan kelas aset yang baru, market capnya masih relatif sangat kecil, jadi uang yang dibutuhkan untuk menggerakkan pasar yang naik atau turun itu nggak sebanyak uang yang dibutuhkan untuk naik turunkan pasar saham. Nah jadi semakin nanti pasar kripto market capnya tumbuh menjadi semakin besar, itu menjadi semakin tidak volatil seiring waktu. Entah butuh waktu berapa lama kita tidak tahu. Nah kita hanya bisa memantau pergerakan dan perkembangannya pasar kripto nanti. Jadi tidak selamanya akan menjadi fluktuatif, ini hanya karena market capnya gitu kan. Jadi karena masih kecil, masih gampang untuk bergerak secara volatil. Semakin besar pasti semakin berkurang, kayak pasar saham kalau mau dibandingkan. Oke, jadi sekiranya itu aja Bro David untuk Q&A hari ini. Kita punya 7 pertanyaan. Terima kasih sudah menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Dan mungkin tuh teman-teman yang di Instagram udah nanya tapi belum sempat kejawab, jangan khawatir. Kalian bisa gabung ke Discord kami di Republik Rupiah dan bisa tanya-tanya langsung di sana. Kalian juga bisa gabung sebagai membership. Dan ya diskusinya pasti lebih luas lagi di sana. Kami udah bicara panjang lebar di sana dan cukup menarik untuk kita pelajari bersama. Terima kasih untuk waktunya Bang David. Sampai kita ketemu lagi di waktu yang berikutnya. Cheers.